Shalom sahabat Significant Woman, berjumpa lagi dalam acara TSW Talk. TSW Talk, pancing dikit. Curhat. Nah, betul sekali. Oke, narasumber kali ini kita kedatangan tamu namanya Kakak Riki Sobana. Kakak boleh cerita profesi atau kegiatan kakak sehari-hari bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk profesi sehari-hari, ya namanya disabilitas netra itu, saya di rumah buka pijat refleksi, seperti itu, pijat Oke. refleksi. Terus seorang announcer juga atau penyiar radio. Wow. Terus musisi juga, penyanyi, pencipta lagu. Saya seorang pemain drum. Wah. Begitu. Itu semua berarti kakak selama pandemi ini atau memang sebelum sudah lancar? Maksudnya kegiatannya seperti itu? Iya, memang dari sebelumnya sudah ada, Oke. betul. Musisi berarti pantesan aja tadi saya dapat ini ya, dapat albumnya Kakak Riki Sobana. Panggilannya kita Kakak Kiki. Iya. Nanti sebelum akhir acara kita akan bahas mengenai ini sedikit ya, Cilingling ya. Ya. Oke. Silakan Cici, ada yang mau Oke. ditanya kira-kira? Tema kita untuk hari ini adalah unconditional love. Ya. Wow, Andi Condition. Jadi Kak Riki ini adalah seorang yang mengalami disabilitas ya Kak ya. Betul. Ya, disabilitasnya tuh apa Kak kalau boleh tahu? Iya, disabilitas tunanetra, karena disabilitas itu banyak ya. Ada tunadaksa, tunagrahita, ya, tunarungu, ya. Nah, saya ini tunanetra. Oh, tunanetra berarti tidak bisa melihat aja Betul. ya, maaf. Oke. Oh, hanya penglihatan ya. Iya, Oke, itu sudah terjadi dari ketika lahir atau bagaimana Kak? Boleh cerita sedikit mungkin? iya boleh. Jadi nama sakitnya itu adalah Marfan Syndrome. Oke. Ya, karena disabilitas netra itu banyak ya penyakitnya. Nah, cuman di saya ini Marfan Syndrome. Jadi itu terjadi bawaan lahir. Oh, Iya, oke. bawaan lahir. Karena ada juga disabilitas netra yang keturunan. Nah, cuman saya ini bawaan dari lahir. Oh, jadi Seperti itu. ketika lahir memang sudah Iya, mengalami hal jadi itu ya? mata sebelah kiri itu sudah memang buta total. Jadi yang cuman sebelah kanan aja, itu pun tidak normal ya. Cuman beberapa persen. Nah, penyakit ini terjadi ketika usia bertambah, penglihatan itu semakin berkurang. Oh, oke. Berarti ketika kecil sempat ngelihatnya agak lebih oke dan semakin usia semakin nggak Semakin kabur terlihat ya, gitu ya, seperti semakin itu kabur mungkin. gitu ya Kak ya? Iya, betul. Jadi ketika kecil juga jadi nggak fokus ya, gitu nggak fokus. Jadi ngelihat apa-apa tuh pasti deket, nonton TV, baca buku, itu pasti deket. Cuman 10 cm dari mata. Oh, kalau sekarang masih tetap bisa baca? Udah enggak, karena sudah total, karena gagal operasi. Oh, berarti sempat dioperasi Sempat dan operasinya itu gagal. gagal. Nah, ini mungkin jadi karena sudah membahas ini ya, mungkin waktu kan sempat ya Kak bisa walaupun melihat cuman sedikit gitu ya, waktu ngalamin gagal operasi itu gimana Kak? Ada kesel atau marah atau gimana tuh Kak? Oh iya, jadi operasi yang pertama itu Usia lensanya berapa? Usia berapa? itu SMA itu kelas 2. Oke. Itu tahun 97. Oke. 97 di mana teknik laser itu baru masuk di Indonesia. Tetapi buat sakit saya ini tidak bisa. Jadi tidak bisa dicangkok, tidak bisa dilaser. Yang ada hanya mengganti lensa asli dengan lensa plastik. Oh, oke. Gitu, karena ibaratnya engsel dia cuma sebelah. Jadi makanya goyang. Ketika saya agak melotot gitu, dia dua berbayang. Jadi nggak fokus. Oh, oke. Lalu operasi yang pertama. Setelah operasi yang pertama, lalu balik lagi ke dokter kan diperiksa. Dokter lihat itu ada benang. Ya kita namanya pasien ya cuma diem aja kan. Nah lalu dia gunting itu. Dia gunting. Setelah dia gunting saya balik ke rumah. Sampai di rumah
itu udah mulai kabur lagi. Itu udah seperti bergelombang penglihatan itu. Oh, jangan-jangan salah yang digunting ya? Iya, bisa jadi. Wah. Karena memang iya pas balik lagi 3 hari di rumah, itu kebocoran di retina. Retina itu kan saraf, jadi iya, yang digunting betul. itu saraf. Tunggu Kak, berarti waktu ketika operasi pertama itu udah sempat ngelihatnya udah lebih baik? Oh sudah, di rumah 3 hari udah jelas sekali. Oh Itu gitu. udah jelas banget, iya. Itu saya seneng banget 3 hari di rumah itu. Oh, tapi ketika dokter itu memotong si apa tadi Benang Ceritain tadi benang. yang dia bilang Iya, benang, saya nggak berasa apa-apa. alasannya dokternya itu? Ya dia cuma bilang, wah ini ada benang. Udah dia gunting. Gitu. Oke, setelah digunting ternyata setelah beberapa hari malah jadi Iya, jadi Semakin kabur ya? Iya, jadi kebocoran di retina. Jadi setiap saya kedip itu saya lihat kayak darah turun gitu. Setiap kedip itu darah turun. Ternyata ada kebocoran di retina. Nah, itu kan saraf. Jadi operasi kedua kalinya. Oke, terus operasi Gitu. kedua? Nah, pas operasi kedua ya bukannya membaik, tapi malah semua itu kayak orang nih berbentuk orang tapi hitam. Jadi kayak shadow, kayak bayangan aja. Gitu. Udah setiap hari itu ya semakin gelap gitu kan. Dan akhirnya ketika suatu pagi saya buka mata, itu total nggak lihat apa-apa. Itu di usia berapa? Itu SMA itu ya kalau nggak salah 18 tahun itu. Oh SMA ya? Iya tahun 97 ya, iya tahun Dan waktu 97. itu sekolah ya Kak? Iya, Maksudnya sekolah oh enggak umum saya biasa? minta berhenti malah. Oh, Karena enggak, sudah nggak sebelumnya kuat. Sekolah biasa kan? Iya seperti- sekolah formal biasa. Oh, Maksudnya sekolah campur dengan ini apa Iya sekolah campur, khusus? SLB. campur, Oh. tetap campur. Nah saya punya pengalaman waktu SD. Bisa dibayangkan 6 tahun Heeh. setiap hari itu saya harus bayar teman sebangku saya untuk jajanin dia. Demi catatan. Oh wow. Itu saya ngalamin. Maksudnya 6 demi tahun. catatan gimana? Iya karena kan ya saya jajanin dia demi saya minta catatan. Karena ke papan tulis sudah nggak bisa lihat. Gitu. Jadi setiap hari selama 6 tahun itu saya harus jajanin dia. Nah ketika teman sebangku saya nggak masuk otomatis kan saya harus Repot cari teman juga lain. ya, bener. Heeh. Iya mereka nggak mau bantu. Jadi akhirnya saya tulis di depan papan tulis, di samping papan tulis. Saya minta izin sama guru, Bu saya mau nulis di samping. Ya akhirnya teman-teman pada menertawakan saya. Oh, oke, Itu oke. saya ngalamin. Tapi memang gurunya nggak tahu kondisinya gitu. Tahu. Karena setiap saya masuk sekolah pasti orang tua saya itu kasih tahu bahwa Ricky ini punya kelemahan di mata, di penglihatan. Gitu. Terus SMP, terus SMA gitu ya. Nah SMP saya punya pengalaman bahwa saya senang bahasa. Jadi waktu itu saya senang bahasa Inggris. Itu raport saya 9 bahasa Wow. Inggris. Gitu. Sampai gurunya pernah bilang, kalian itu mesti malu sama Ricky. Ricky ini punya kelemahan di mata. Tapi nilai ulangannya selalu 100. Bagus-bagus ya. Iya, Oke. gitu. Itu yang saya nggak pernah lupa tuh. Jadi itu balik lagi ke operasi tadi ya Kak. Jadi Iya. hanya sampai operasi kedua. Iya, Setelah semakin tidak melihat tidak ada operasi ketiga. nah sebenarnya mau operasi lagi, cuman saya yang tolak. Karena itu jadi efek samping, jadi sekarang ini saya ini kena glukoma namanya, tekanan bola mata. Dan sampai saat ini pun itu nyeri. Ini saya ngomong begini nih nyeri, ini lagi nyeri di kepala. Setengah kepala ini nyeri. Selalu setiap ngomong. Iya 24 tahun. Wah. Jadi selalu. setiap hari iya. Setiap ngomong. Iya, ini saat ini pun, ini setengah kepala saya nih, itu nyeri, sakit. Oh gitu, tapi nggak Iya. apa-apa ya itu karena efek aja ya. Iya, karena mestinya operasi lagi, cuman memang saya nggak mau, karena kan pasti nggak akan bisa lihat juga. Oh. Gitu. Tapi mungkin dengan operasi bisa Mengurangi. Mengurangi Cuman, sakit itu. iya, cuman mengurangi nyeri di tekanan bola mata aja. Tapi kalau glukoma itu kambuhan, jadi percuma, dia kambuhan. Iya Gitu. sih, glukoma. Oke. Glukoma itu apa ada kaitannya dengan ini kali mungkin kayak gula darah atau ininya? Enggak. Jadi glukoma itu salah satu penyakit mata yang bisa terjadi sama siapapun. Itu bahkan di usia-usia yang sudah dewasa pun bisa terjadi. Bisa Karena aja itu ya. tekanan bola mata.
gitu ya. Itu bisa terjadi. Oke. Nah ini yang saya mau tanya nih ya Kak. Iya. Setelah mengalami ini kan apalagi mungkin kalau dari lahir sudah mengalami benar-benar total ya sudah lah gitu ya. Iya. Tapi kan ini sempat melihat gitu ya Kak ya. Sempat. Nah waktu ketika benar-benar tahu total nggak bisa melihat itu gimana penerimaan dirinya tuh gimana? Terus apakah ada kemarahan sama Tuhan atau bagaimana Kak? Responnya. Wah, cerita. iya Ini pasti. seru nih. Ketika sudah tahu, sudah tidak lihat, ya saya menjadi orang yang pendiam. Padahal saya itu di keluarga itu ceria ya. Seneng ngobrol saya orangnya ini. Cuman ketika itu jadi pendiam, jadi di dalam kamar aja, Minder ya. Iya, jadi minder, jadi rendah hati dan mulai timbul terus di pikiran bahwa kamu sudah nggak berarti, kamu sudah nggak punya masa depan, kamu sudah buta, gitu ya. Lalu ya sampai mau bunuh diri, gitu. Iya, ya? sampai mau bunuh diri, gitu. Itu tiap malam, gitu ya. Itu dorongan itu terusan gitu. Terus itu kan terjadi hampir tiap hari. Nah, bagaimana sampai sekarang akhirnya kan Kak Kiki justru melayani Tuhan kan? Iya. Nah maksudnya gimana setelah itu bisa menerima kenyataan bahwa ya saya seperti ini. Mungkin sahabat-sahabat Significant Woman juga ada yang mengalami mungkin bukan hal yang disabilitas netra ya, tapi mungkin ada yang lain-lainnya. Kita bisa belajar dari Kak Riki ini bagaimana cara dia menerima dirinya akhirnya bisa bersyukur sama Tuhan gitu. Oke, jadi ketika memang lagi dalam keadaan putus asa, kecewa, sakit hati, Marah. itu benar-benar marah, benar-benar saya tuh nggak punya pegangan, saya malah merasa Tuhan ini di mana gitu. Benar-benar jiwa saya kosong. Itu dan punya rasa takut yang luar biasa waktu itu. Dan sering tidak bisa tidur kan. Nah, suatu ketika di malam hari itu saya mau usahakan untuk tidur, itu saya memperhatikan seolah-olah ada yang datang dari pintu kamar. Itu. Bayangan atau? Saya nggak tahu, tapi kayak perasaan ada yang datang itu di suatu malam itu. Dan saya takut dan saya coba untuk tidur. Okay. Tetapi sadar tidak sadar seperti saya dibawa ke dalam mimpi gitu. Di dalam mimpi, tahu-tahu saya melihat itu ada meja panjang sekali. Di situ banyak orang lagi makan dan minum. Tapi bajunya jubah kayak baju-baju orang-orang zaman dulu. Lalu saya nengok ke sebelah kiri itu ada jalan kecil. Jalan setapak cuma buat satu orang. Tapi kok jauh sampai saya melihat itu di atas kayak ada gedung gereja putih. Lalu kok itu apa ya? Saya ke sana itu. Saya jalan ke sana. Begitu saya sampai di gedung putih itu, saya menoleh ke kanan. Saya lihat di situ ada Tuhan Yesus ternyata. Saya lihat di situ ada Tuhan Yesus lagi duduk di tangga. Jadi seperti gedung gereja itu pintu dua besar. Yesus duduk di tangga di depan pintu itu. Sebelah kirinya anak kecil. Tetapi anak kecilnya ini rapi. Pakai kemeja, celana panjang, sepatu. Saya melihat Tuhan Yesus itu cuma pakai jubah putih aja sama kasut itu. Di situ saya nangis. Saya sujud di situ, saya ingin menjamah Tuhan Yesus. Saya ingin menghampiri dia. Tapi Yesus sama anak kecil itu berdiri, lalu menuju ke pintu itu dan menghilang. Lalu saya terbangun. Di situ saya terbangun, lalu saya coba lagi ingat saya akan mimpi itu. Oh, udah akhirnya saya duduk di teras. Ini hati saya lagi benar-benar yang masih putus asa, kecewa begitu segala macam. Lalu saya tiba-tiba ngomong begini, Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya bilang gitu. Wah, itu tiba-tiba di dalam hati saya yang perasaan putus asa tadi, kecewa, rasa takut, itu seolah keluar dari diri saya itu. Saya juga nggak ngerti itu bisa begitu. Dan akhirnya itu saya mulai menerima kondisi saya. Nah, mulai dari situ karena saya sudah bisa main drum, saya mulai latihan. Saya mulai belajar lagi duduk di drum. Tapi kan nggak kelihatan. Saya bilang, Tuhan gimana saya mau melayani Tuhan, ini nggak ngelihat apa-apa. Saya latihan terus.
Ya puji Tuhan, saya percaya itu karena Roh Kudus bekerja, akhirnya saya bisa melayani Tuhan, saya bisa dengan feeling saya bisa main drum itu dan akhirnya melayani seperti itu. Itu di usia berapa Kak? Itu tahun 98 itu. Oh berarti kurang lebih dalam 1 tahun itu ya ngalamin Iya, yang betul. namanya depresi, Iya, betul kecewa, sekali. marah 1 tahun itu ya. Iya, Dan titik baliknya adalah ketika dalam tidur itu dapat mimpi lah gitu ya. iya betul. Ketemu Betul. Tuhan dan besokannya langsung memutuskan untuk melayani dan disitulah titik balik daripada Kak Kiki bisa menerima diri apa adanya Iya, ya betul. gitu ya. Jadi luar biasa banget memang kita harus berjumpa dengan Tuhan. Betul. Karena waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bisa mengubah segalanya gitu. Iya, Dari keadaan kita yang gak baik ya, kita betul. bisa menerima diri kita apa adanya gitu. Iya, puji Tuhannya lagi. Saya tuh ingat di Alkitab itu kan ada ya tentang ya apa yang ada padamu. Maksudnya kita nggak perlu muluk-muluk lah gitu. Tapi Iya. apa yang ada padamu 5 roti dan 2 ikanmu itu apa? Nah kebetulan mungkin pada saat itu Kak Kiki ya, Tuhan saya punya talenta untuk main drum mungkin atau talenta lainnya dan puji Tuhan banget. Kak Kiki mau meresponinya Iya. secara positif Iya. melayani di gereja, bukannya malahan jadi menenggelamkan diri dalam kesuraman Iya, betul atau sekali. depresi gitu ya. Wah hebat ini, luar biasa. Iya, puji Tuhan. Saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus Ya, itu pasti yang lah. membuat Ya, semuanya betul. itu, betul. Ya. Sehingga akhirnya saya bisa sampai saat ini bersyukur gitu ya, terus berkarya. Malah saya bilang, Tuhan apalagi yang saya bisa buat untuk Engkau gitu. Kalau dulu kan saya selalu bertanya, kenapa saya begini? Saya kan 5 bersaudara nih, kenapa saya? Saya sampai komplain sama Tuhan. Kenapa bukan saudara-saudara saya? Iya. Saya sampai menyalahkan ibu saya yang mengandung dan melahirkan saya loh. Tapi saya dapat firman Tuhan bilang begini di Yohanes 9 itu. Ayat 2 dan 3 ya. Ketika murid-muridnya tanya kan, guru orang ini buta waktu Bartimeus itu ditanya kan. Orang ini buta nih sejak lahir. Dosa siapa nih? Orang ini atau ibunya? Tapi Yesus bilang bukan dosa orang ini atau orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui orang ini. Wah ini yang membuat saya untuk lebih semakin lagi bangkit dan semangat untuk melayani Tuhan terus. Nah seperti itu. Nah Kak, aku mau tanya nih. Tadi Iya. kan Kakak bilang di Alkitab ada ini. Nah Kak Kiki sendiri baca Alkitabnya pakai itu ya? Alkitab apa tuh namanya? Audio Yang muncul-muncul Bible. Gitu. Oh ada Audio Bible. Bukan yang muncul-muncul itu ya? Apa sih Alkitab yang Oh muncul? Braille. Braille. Braille bukan. Pakai itu juga enggak? Enggak. Oh jadi benar-benar audio ya? Iya pakai audio Sampai Bible. saat ini pun audio ya? Iya betul. Oke. Aku pikir yang Iya itu pakai tadi. Braille iya karena mesti belajar kalau itu kita mesti belajar karena saya kan nggak masuk ke dalam sekolah asrama khusus atau SLB begitu ya. seperti itu ya Oh. jadi saya cuma lewat audio Bible gitu dan lewat HP gitu karena di HP itu sudah bisa dengan aplikasinya Ya puji Tuhan ya digital itu bisa membantu membantu sekali ya, membantu sekali betul ya. iya. Oke. Nah tadi di awal Mm-mm. waktu saya tanya kakak punya putra ya. Usianya 18 tahun. Iya Putra apa putri? putra Oh putra 18 tahun. Nah betul. yang kita mau tanyakan ini bagaimana proses pertemuannya kakak sama istri Oh. seperti apa? Nah, maaf kak, apakah Iya. dengan kondisi yang sama kah? Punya keterbatasan istri Istrinya maksudnya. atau Oh iya. bagaimana? Ya, jadi saya memiliki seorang istri itu orang awas ya, normal. Orang awas tuh, oh normal. Normal, iya. Kita sebutnya orang awas kalau di disabilitas netra gitu. Karena kalau kita bilang normal, oh berarti kamu menganggap disabilitas nggak normal. Oh iya betul. Kak, Jadi berarti, kita bilang awas. berarti ada komunitasnya Kak ceritanya? Ada, Oh gitu. ada, betul. Di Depok juga ada komunitasnya? Ada, gitu. Oh. Ada, betul. Oke. Jadi ada beberapa organisasi kayak saya sendiri, saya tergabung di Pertuni namanya, Persatuan Tunanetra Indonesia. Seperti itu. Oh, Iya. Oke. Ada komunitasnya, bahkan IT-nya juga ada. Jadi kita teman-teman disabilitas netra itu juga paham dengan IT, dengan teknologi itu kita paham. Malah dibanding orang yang awas kita bisa lebih paham. Oh gitu. Iya, Oke gitu. dilanjut Ya. dengan So, pertanyaan. kembali Nah, lagi. kembali lagi. Nah, jadi ceritanya ketika
sudah mulai melayani Tuhan, ya puji Tuhan, Tuhan pakai saya untuk melayani di gereja-gereja, ya dimanapun Tuhan bawa saya, wah saya bersyukur saya bisa melayani ya, bahkan ke gereja yang orang-orangnya itu orang-orang Filipina ya, gitu sampai ke situ, ketemunya di gereja dengan seorang istri, saya memang bilang begini, Tuhan itu kan saya pikir wajar ya kalau kita seneng dengan lawan jenis kan gitu ya. Walaupun saya berpikir apa mungkin gitu kan. Saya gitu. Siapa yang mau sih nikah sama orang buta kan gitu. Tapi ketemu di gereja, saya cuma berdoa gini, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya punya istri, ya pertemukan saya bilang gitu. Dan saya bilang jujur sama Tuhan, saya mau yang lebih tua dari saya. Gitu. Saya bilang gitu, ya saya nggak mau yang di bawah saya. Kenapa saya Kak? gitu. Takutnya saya yang tidak bisa mengimbangi atau memenuhi mungkin kebutuhannya atau apa gitu ya. Itu jadi memang saya bilang Tuhan saya maunya di atas saya. Seperti itu. Ya itu ketemu di gereja, dia pun memang seorang wanita yang baru bertobat. Dia melihat saya main drum, kok dituntun? Itu siapa? Gitu. Nah udah terus dibilang sama teman-teman di gereja kan gitu. Udah lalu waktu itu saya ingat banget saya ulang tahun saya bikin ucapan syukur di rumah dia datang. Nah mulai dari situ kita ngobrol. Udah terus ternyata rumahnya tidak jauh dari rumah saya juga nih. Udah ini janjian gitu kalau mau ke gereja suka dituntun. Gitu kan pulang juga yuk bareng gitu kan dianterin saya. Sampai suatu ketika saya bilang kamu gak malu nuntunin saya pulang pergi gitu kan. Oh enggak malu, saya justru bangga bisa nuntunin kamu. Saya kaget gitu jadinya iya. Nah itu ya kita gak pacaran sebenarnya gitu kan. Ya cuma deket gitu kan sering ngobrol. Udah satu ketika ikut retreat udah tambah deket. Gitu tambah dekat lalu saya mulai memberanikan diri, saya ingat banget tuh di beca waktu itu ngomongnya juga. Dulu masih banyak beca ya di Iya di Depok kan banyak beca ya. Iya. Di beca itu juga ngomongnya saya iseng-iseng saya tanya, Ci dulu masih banget Ci karena di atas saya kan. Beda berapa tahun? Ngomongnya Ci 12 tahun. 12 tahun. Itu benar-benar Luar Tuhan biasa jawab kan? ya. Oh iya. Lebih tuanya ya. Iya. Oke, tanya apa? Saya bilang ya Ci, kamu mau nggak jadi istri saya? Saya langsung tembak gitu. Wah. Di beca tuh. Saya nggak tahu. Zaman dulu dia beca. Iya. Di beca. Beca adalah saksi hidup Iya. cinta. Iya, gitu. Terus. Terus dia bilang mau loh. Dia bilang mau. Langsung gitu. Iya, dia bilang mau. Wah, seneng dong saya. Wah, seneng kok mau ya sama orang buta. Udah kita jalanin aja tuh. Jadinya. Tapi setelah itu saya bilang kita mesti doa dulu sama Tuhan. Saya bilang kita ambil doa puasa setiap hari Sabtu. Lalu kita buka bersama. Tuhan kalau memang ini jodoh saya percaya semuanya akan lancar, saya bilang gitu. Kita doa bersama, doa puasa, bukan yang enak-enak gitu aja, enggak. Tetap kita tanya Tuhan, karena buat saya, wah berat ini kan. Betul. Kok mau zaman sekarang siapa yang mau nikah sama orang buta, mau dikasih makan apaan, ya kan? Gitu. Nah, wah puji Tuhan dia mau gitu ya, kita sudah doa puasa, saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan, saya minta tanda gitu ya, tunjukkan sama saya 3 kali Tuhan kasih tunjuk sama saya bahwa memang ini Tuhan kasih buat saya. Pertama kalau ketika saya pergi sama dia ketemu Ibu Gembala, wah sekali. Nah ketahuan nih Kiki ya sama Aan gitu kan, ngapain nih berduaan gitu kan. Waduh udah. Lalu kedua kali juga lagi naik beca ketemu sama jemaat gereja juga 2 kali. Nah yang ketiga ini yang membuat saya yakin bahwa akhirnya saya ambil dia sebagai istri. Ketika pulang gereja ada yang mengejar saya. Nah ketika sudah deket, mas dia tanya, tunanetra ya? Iya saya bilang, wah sama mas saya juga tunanetra. Wah berarti ini cowok juga tunanetra. Dia sama istrinya normal dan gendong anak. Saya dikenalin, kita sudah lihat mas memang sering kok dituntun gitu kan. Iya saya tunanetra. Udah ngobrol-ngobrol sebentar, kita pulang, wah itu jawaban Tuhan bahwa
itu aja Tuhan sudah bisa buat tuh keluarga itu. Jadi saya percaya itu yang menguatkan saya juga. Pasti Tuhan bisa buat sama dengan saya. Ya. Itu. Jadi udah saya ngelamar, saya datengin ke keluarganya gitu ya. Di keluarganya istri saya ini keluarga besar, 12 bersaudara. Ya awalnya memang mereka berat ya, karena ya saya pikir wajar, siapa sih yang mau punya mantu orang buta gitu kan. Sampai disuruh pikir lagi kayak nggak ada pria lain gitu. Dia kan kerja, di tempat kerjaan juga dia cerita, dia bilang, wah nggak salah loh mau nikah sama orang buta. Udah nanti gue cariin dah laki-laki yang lain gitu. Sampai begitu temennya, enggak saya memang mau sama dia gitu kan. Udah saya datang ke keluarganya, saya melamar. Di lamaran saya cuma bilang gini, waktu itu masih ada mamanya ya, sama kakak-kakaknya tuh pada kumpul gitu kan di ruang tamu. Saya cuma bilang, kalau saya diterima, saya mau terima saya apa adanya. Saya memang gak punya apa-apa, saya cuma pelayan Tuhan. Saya bilang gitu. Yang saya punya hanya Tuhan Yesus. Yang saya cuma ngomong gitu dengan keluarganya. Tuhan Yesus yang akan mencukupi kebutuhan rumah tangga saya. Itu saya yang bilang gitu. Dan saya akan menjadi suami yang bertanggung jawab untuk anak mama, saya bilang gitu. Itu yang saya bilang. Nah, proses setelah boleh dibilang itu seperti izin untuk melamar lah ya, lamaran seperti itu. Itu proses dari situ menuju ke pernikahan lama atau ada beberapa kendala-kendala lagi atau langsung aja? Iya, untuk dibilang kendala sih enggak ya. Malah ya langsung cepet banget gitu ya, prosesnya berjalan dengan lancar gitu. Karena jujur ya di tangan saya cuma punya 900.000, cuma bisa beli cincin kawin. Iya, wow. Gitu. Dan Tuhan cukupin semuanya gitu, semuanya buka tangan. Wah itu lancar sekali, saya pikir wah udah Tuhan Yesus dahsyat luar biasa gitu. Nah sebulan sebelum kita menikah, ini istri saya ini kan masih bekerja. Itu setiap hari di jalan itu dikasih lihat orang buta terus. Setiap hari. Mungkin Tuhan mau tunjukin, nanti kalau masuk pernikahan gini nih, ini orang buta nih begini nih. Mungkin seperti itu. Dipersiapkan ya. Iya seperti itu. Itu dia cerita, setiap hari saya ketemu orang buta di jalanan. Dan setelah itu kan menikah nih ya Kak ya. Menikah, nah, iya. Dalam pernikahan ada nggak sih konflik-konflik yang ini kan sangat berbeda ya Kak ya. Yang satu tadi orang apa bahasanya? Orang awas. Orang awas. Yang ini kan mengalami seperti ini, maaf ya Kak. Iya. Nah itu apakah gimana dalam pernikahan tuh gimana? Banyak konflik kah atau sama aja seperti umumnya? Khususnya Kak, maksudnya dalam hal finansialnya, apakah si istri tetap bekerja atau bagaimana? Oh, jadi setelah kita memang masuk dalam pernikahan, dia berhenti kerja. Saya yang memang menafkahi, gitu. Saya yang menafkahi. Dari gitu pelayanan ya? Iya, lewat pelayanan. Dan dulu sempat juga buka rental game gitu, ya karena sudah tidak rame lagi, ya beralih ke pijat refleksi. Ini pun gak ngimpi jadi tukang pijit. Iya. Dan itu sampai sekarang ya? Sampai sekarang, gitu. Jadi tukang pijit. Iya. Nah, konflik-konflik dalam rumah tangganya gimana? Seperti apa? Konfliknya itu ya saya pikir sama lah ya dengan mungkin kehidupan rumah tangga yang lain. Tapi kalau saya sih tidak terlalu yang banyak konflik ya. Gitu, karena kita ya jalani aja apa adanya. Biasa dulu kalau masih anaknya masih kecil itu ya paling ributnya karena anak yang beda gitu kan, atau kalau untuk masalah ekonomi sih enggak ya, karena dia sudah sangat tahu sekali gitu. Karena di awal saya sudah bilang, saya ini sudah tunanetra, jadi saya mau jujur, dan puji Tuhan, istri saya tuh sangat jujur gitu. Apapun kita cerita, kita komunikasiin. Gitu ya, paling kalau anak nakal gitu kan, ya marah-marah gitu ya, atau dia capek ya kan, biasa kan gitu marah-marah, ya udah saya yang cuman diem aja gitu. Tapi maaf ke anak normal ya? Normal. Oh iya, begitu. Karena memang basicnya juga bukan Iya, bawaan dari betul, bukan turunan ya. Bukan. Oke.
Yuk, sebelum berakhir, mari ini boleh dipromokan. Ya Kak, kita pengen denger nih sambil Kakak bisa promoin albumnya bagi teman-teman di rumah, mari. Oh iya, memang saya Tuhan bawa untuk berkarya karena saya pencipta lagu juga, saya bernyanyi dan memang ketika promo album ini itu hasilnya saya sumbangin ke salah satu yayasan tunanetra di Jakarta. Luar Ya. biasa. Sampai yayasan ini juga bingung. Loh, Kak Kiki, kan Kak Kiki sama nih kayak anak-anak di sini. Kok mau memberikan donasi ke sini? Ya Tuhan udah suruh begitu. Hati saya tergerak untuk ini. Jadi saya kasih ke sana dari penjualan album ini gitu. Jadi di dalamnya saya yang main drum, saya yang nyanyi, saya aransemen juga. Seperti itu. Lalu ya saya juga seorang penyiar kan, penyiar radio, streaming. Dan akhirnya Tuhan percayakan untuk menjadi GM di radio streaming ini gitu ya. Seperti itu. Jadi bahwa ini membuktikan bahwa sekalipun di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan, kamu bisa seperti orang awas. Kamu bisa seperti orang pada umumnya. Karena firman Tuhan bilang dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna gitu. Dan ini yang saya aminkan. Saya juga nggak tahu kok orang buta bisa dipercayakan untuk pegang radio gitu ya dengan beberapa announcer yang lain gitu kan. Wah ini saya pikir luar biasa gitu ya. Sangat luar biasa. Iya ini anugerah Tuhan gitu. Sok atuh Kak dinyanyikan sedikit aja. Oh boleh, saya coba ambil refnya di. Ciptaan sendiri juga ya Kak? Betul, Iya. semua ciptaan sendiri gitu ya. Puji Tuhan sudah mengeluarkan 3 album solo ya, seperti itu. Sok silahkan. Saya akan coba ini saya ambil dari album kedua ini berjudul Selama Tuhan Masih Ada. Selama Tuhan masih ada bersamamu, jangan kau takut dan bimbang buat masalahmu. Yesus pasti berikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Yeah. Mantap. Bagus banget. Bagus suaranya. Terima Jangan lupa kasih. dibeli ya. Bisa dapatkan CD-nya tuh di mana Kak? Ya saat ini memang menghubungi saya ya gitu. Karena dulu kan kalau gereja-gereja masih onsite kan saya promo Langsung ke gereja-gereja. jual ya? Iya Langsung. seperti itu. Wow luar biasa. Kalau mau melalui kita juga bisa. Misalnya silahkan Iya, hubungi silahkan. TTSW Talk. Nanti kita akan bantu Betul. untuk mendistribusikannya. Berarti sudah membantu juga buat Yayasan Tunanetra Iya, kan betul menjadi sekali. berkat. Dan ini yang hebatnya juga adalah Iya. istrinya sebenarnya juga luar biasa ya Pak. Harusnya beliau ada di sini cuman karena malu gitu ya, agak malu-malu ya. Iya. Kayak suami istrinya ya, sorry Iya, istrinya. malu. Jadi nggak mau padahal kita sudah Iya. Penasaran, rayu-rayu gitu ya. benar, kita pengen Ini tahu. luar Iya. biasa banget gitu ya. Dan kehidupan Kak Kiki sudah menjadi berkat buat banyak orang. Dan saya percaya setiap kita yang menonton hari ini, kita semua pasti diberkati bahwa dalam Iya. kondisi apapun, dalam keadaan apapun, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, waktu kita memberikan hidup kita sama Tuhan, hidup kita menjadi berarti. Yes. Gitu Iya. ya. Makanya dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata gini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Iya. Sebab ketakutan mengandung hukum dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yes. Saya percaya bahwa Kak Kiki ini penuh dengan kasih Tuhan. Ya. Makanya Amin. tidak takut akan masa depan. Ya. Betul. Makanya Tuhan berikan masa depan yang gilang gemilang gitu ya. Yes. Tuhan berikan Amin. masa depan yang Betul. penuh dengan Yes. harapan. Ya. Buktinya Kak Kiki punya istri yang Luar biasa. punya anak mendampingi, juga Iya. gitu ya. Itu semua karena Kak Kiki hidup dalam Nah kasih Tuhan. kalau saya boleh tambahkan, jadi istri saya ini gini. Sebelumnya saya bilang gini, pokoknya apa yang saya masih bisa lakukan di rumah, saya akan lakukan. Jadi ya dari hal ngambil makanan gitu ya, terus bikin kopi sendiri, terus saya merapikan tempat tidur sendiri gitu ya. Sampai dia bilang gini, Hani nanti kalau hujan tolong jemuran diangkatin. Saya angkatin gitu kan. Jadi
saya nggak mau bahwa ini jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Iya, Dan hebatnya istri saya itu adalah dia seperti pria pada umumnya gitu. Jadi istri saya ini dia bisa benerin genteng gitu ya. Iya, dia bisa ngaspal jalanan. Bener loh. Ini rumah saya nih, itu dia yang ngecat, saya nggak pakai tukang. Wow, Itu dia luar yang ngecat. biasa. Iya, gitu. Terus pokoknya apa sih dia bisa bersihin toren, naik ke atas toren. Aduh, saya kan ngeri gitu ya. Aduh, naik ke toren, Hani, hati-hati Hani gitu. Jadinya waduh bener-bener. Pernah itu tangganya patah loh, dia jatuh, waduh. Ya kan langsung saya tolongin kan. Kak, rumah saya pijit torennya gitu kan. rusak, bisa dong? Oh bisa, Tolong ya, iya, Kak, tolong bisa, dibantu. bisa. Terima jasa untuk bersihin toren. Iya, itu apapun dia bisa gitu kayak laki jadinya. Dia benerin apa segala macam, waduh akalnya banyak gitu. Bener-bener bisa. ya kalau Iya. kalau Tuhan yang udah pertemukan bener-bener Betul. Tuhan Tuhan lengkap kasih Iya loh. sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Keren. Bisa keren. dia Wow. gitu. Aduh, padahal kita pengen banget istrinya ada di sini. Kak. Iya. Nanti aduh. berikut deh Mungkin kita next Iya, time ya. next time Betul. mungkin Persiapkan mudah-mudahan, untuk iya. dia berani karena dia serba bisa. Iya. Jadi harusnya dia juga harus berani di sini. Multi talent loh. Hebat loh. Iya. Kak, adakah pesan-pesan atau apa ya pesan-pesan lah buat para wanita-wanita sahabat-sahabat signifikan woman yang menonton hari ini? Pesannya apa ya? Pokoknya pesannya itu ya tetap aja menjadi seorang istri yang satu tahu fungsinya sebagai istri memang adalah seorang penolong dan menjadi tiang doa di dalam keluarga. Ya, jadi ya mari terus bekerja sama, berkomunikasi gitu ya bersama suami, anak. Jangan lupa mesbah doa. Itu penting dan saya pun di rumah ketika dapat firman apa kita selalu sharing. Itu jadi akhirnya kita semakin bertumbuh. Dia kalau pulang dari kul misalnya atau dari mana, tadi dapat firman ini, kita suka sharingkan bersama. Nah seperti itu, jadi kita saling menguatkan. Nah saya harap buat apa, di sini sebutnya significant woman ya. Betul. Nah itu mari untuk bisa terus berkomunikasi, ajak sharing pasangan kita, mesbah doa. Karena istri itu dia tiang doa dan dia seorang penolong gitu loh. Bukan perongrong ya, apalagi penggonggong. Gitu jadinya. Nah dari semuanya ini sebenarnya ini karena firman Tuhan yang menguatkan saya gitu ya. Saya dapat firman langsung gitu ya. Ketika ada doa di gereja, itu boleh saya kasih tahu di sini ya. Mudah-mudahan ini firman ini menguatkan ya buat semuanya boleh, gitu ya. Jadi saya ada sampai sekarang ini karena firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 27 begitu. Yang berkata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi intinya bahwa Tuhan sudah tahu tugasnya dan kita juga harus melakukan tugas kita. Yaitu itu anugerah atau damai sejahtera itu memang sudah Tuhan kasih. Nah tugas kita sekarang apa? Jangan gelisah, jangan gentar, ya. Tetap itu harus kita usahain sendiri gitu. Karena harus kita yang melakukannya. Jadi jangan gentar hatimu gitu. Nah itu harus kita sendiri yang mengusahakan. Karena damai sejahtera itu sudah Tuhan kasih, sudah Tuhan berikan. Gitu. Dan sampai akhirnya saya bisa keluar dari semuanya itu, saya bisa terima dan bersyukur ya. Nah ini karena firman Tuhan yang luar biasa gitu. Apalagi di pandemi saat ini kan gitu, waduh ini sepi ya kan, pijit juga pasien-pasien kan sudah jarang gitu ya. Nah tetapi tetap saya percaya Tuhan gak akan membiarkan anaknya meminta-minta. Dia pasti selalu memenuhi kebutuhan kita gitu. Terima puji kasih Tuhan. banyak. Ya, Terima puji Tuhan. kasih Kak Kiki Sama-sama. buat kesaksiannya gitu ya ibu-ibu Amin. semua. Buat kita juga pelajaran bahwa Kak Kiki saja yang mengalami seperti ini, maaf ya Kak. Dia terus melayani Tuhan. Dan biarlah kita sebagai orang-orang yang lebih baik gitu ya. Mari hari-hari ini kita lebih giat lagi untuk melayani Tuhan. Karena saya percaya Tuhan pasti akan memakai setiap kita.
Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali Ya, lagi Kak Kiki sama-sama. buat kehadirannya, buat kesaksiannya Terima kasih kembali. yang juga menguatkan kita gitu ya. Haleluya. Banget puji Tuhan. Kita berdoa, kita bersyukur hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersyukur bahwa kami sudah diberkati lewat kesaksian Pak Kiki ya Tuhan, kami bersyukur biarlah anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan terus ada atas Pak Kiki, istri dan anaknya ya Tuhan. Terima kasih buat sahabat signifikan momen yang menonton hari ini dan biarlah lewat tayangan ini kami semua yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat buat banyak orang dan kami mau memberikan hidup kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih pakai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.